Pendidikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Sudah. Ada nggak kata-kata kewenangan kepala sekolah mengangkat? Yang saya persoalkan, saya persoalkan kewenangan kepala sekolah. Baik, saya memahami. Jelaskan. Ya, baik, saya memahami yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Di sini tidak ada dasar hukum yang jelas terkait masalah kepala sekolah mengangkat guru, tetapi memberikan tugas. Perlu Gus Makul dipahami yang di sini bunyinya di pasal 4 itu menugaskan ketika lembaga ini membutuhkan seorang tenaga pendidik. Ya, nanti itu diindikan dulu karena itu masuknya di juklat. Salah. Sebentar, jangan menyalahkan dulu. Yang saya persoalkan kewenangan masih disebutkan. Iya, kami perspektif terhadap undang-undang desa. Iya. Nggak salah. Ya, biarkan dulu saya menjelaskan. Tadi panjenengan menyampaikan pidato banyak tapi tidak menyelah. Maka mohon dengan hormat saya menjelaskan dulu. Ya, jadi kami duduk di sini ini bukan menyalahkan kepala dinas. Ya, mohon maaf, bukan menyalahkan kepala dinas dan bukan menyalahkan yang memberikan SK pemberhentian. Tetapi permasalahannya adalah mari kita perspektif dulu. Ya, mari kita perspektif dulu terhadap aturan. Di sini yang memberi SK atau memberi penugasan itu adalah kepala sekolah. Ya, adalah kepala sekolah, Gus. Masuknya di mana? Di Juklat sama Juknis Bos. Ya, di Juklat sama Juknis Bos. Itu memberi penugasan. Nah, memberitahukan kepada kepala dinas pendidikan bahwa kami butuh ini, maka dikembalikan lagi. Karena apa? Pengelola anggaran bos, yang kuasa anggaran bos itu adalah kepala sekolah. Makanya di sini, kalau kita perspektif terhadap permasalahan PHK ini, kami juga tanya sebetulnya. Bukan menyalahkan, tapi tanya. Loh, kok bisa yang angkat kepala sekolah yang memberhentikan kepala dinas? Satu, siapa dulu di situ yang punya hak dan punya kewenangan di dalam memutuskan penugasan ini? Itu perlu dipahami dulu, Pak Ketua. Nanti kita perspektif dengan aturan yang ada, maka saya yakin kepala sekolah itu mengacu kepada Juklat sama Juknis Bos terkait masalah penggunaan anggaran bos. Di situ, Bos. Kemudian yang kedua, saya sedikit mengkater yang disampaikan bahwa golongannya UDI kalau ada pungutan ini. Tidak seperti itu. Jadi kalau saya mau menjelaskan terkait masalah pungutan dan segala macam, kami sebetulnya sering memberitahukan kepada teman-teman. Di sini ada wartawan, ada RSN. Saya jelaskan, pungutan liar itu dinilai dari apa? Atau bantuan itu dikatakan liar dinilai dari apa? Karena mereka hanya membaca Permendiknas nomor 75. Tinggi mana dengan PP nomor 48 tahun 2008? Maka di situ sudah berbunyi bahwa sekolah masih diperbolehkan, sekolah penyelenggara negara, lembaga negara masih diperbolehkan untuk meminta bantuan. Disinilah mandulnya antara PP dengan Permendiknas. Mohon maaf, Gus, kami juga sudah capek sebetulnya menyampaikan hal-hal yang kayak begini. Maka ini perlu saya sampaikan bahwa saya ini selalu duduk di tengah teman-teman. Oke, itu kita tidak perpanjang, tidak menarik, karena di situ sudah jelas diatur antara Permendiknas Ristek nomor 75 yang mengatur tentang komite, dan kemudian ketika kita berujung kepada pendanaan dan pengelolaan dana pendidikan, maka itu masuknya di PP nomor 48. Mungkin di sini karena saya juga pernah menjadi Dewan Pendidikan, Pak, juga sering saya bahas di situ, dan saya sekarang ini duduknya kebetulan saya mendampingi teman-teman sebagai penasihat hukumnya, maka apa-apa yang harus perlu kita sampaikan. Mohon maaf, mungkin tadi ketua mengatakan kebijakan yang salah, tapi tidak bisa menyalahkan dari kebijakan pemerintah. Memang yang disampaikan oleh saudara Maulana itu betul. Kita akan membuka itu di PT UN terkait masalah keputusan yang diambil oleh kepala dinas. Pasti nanti kita akan melakukan. Tetapi sebelum kita melakukan itu, maka kita diskusi. Kita mengadu dulu sebagai masyarakat mempunyai aspirasi kepada DPR. Ayo kita diskusikan ini. Apa isi dari diskusi? Bahwa kami tidak ada kepentingan yang lain selain bahwa nanti anak-anak kayak bagaimana. Saya pilih di seluruh Kabupaten Pasuruan ketika saya pernah mendapat tugas.
Pak Haji Tain ketika saya pernah mendapat tugas menjadi auditor bos atau tim monitoring evaluasi dan penyelesaian bidang bos. Satu lembaga sekolah yang di situ ada 6 rombel, guru PNS-nya hanya 2. Kira-kira sopo sing ngajar 6 rombel? Saya kepingin tanya, guru mana yang sakti mengajar itu? Mana tujuan pemerintah standar pendidikan mutu? Nonsen. Saya tanya kepada kepala dinas pendidikan, silakan sekarang menjawab. Apa sih standar pendidikan di situ? Standar mutunya? Silakan disampaikan di forum ini. Saya kepingin tahu. Saya juga punya argumentasi mana standar pendidikan yang Bapak lakukan di pendidikan. Pemerintah sudah memberi uang. Outputnya apa? Outcome-nya apa? Kami minta kejelasan sekarang. Sebelum kami juga akan melakukan tindakan yang lebih jauh, artinya seperti yang disarankan oleh Pak Mahfud, bahwa kita akan melakukan gugatan itu pada titik UN. Tapi alangkah baiknya dengan kepemerintahan yang baru ini, yang mungkin pemahaman-pemahaman itu perlu kita sharingkan bersama. Jadi itulah tujuan kami datang ke sini untuk berdiskusi. Jadi yang kita pikirkan anak-anak, Pak. Yang kita pikirkan anak-anak. Kalau Bapak nggak percaya, Kepala Dinas Pendidikan mengundang DPR, mengundang semua kepala sekolah. Apa keluhannya? Di sini juga ada itu, nilai itu, punya lembaga pendidikan, yaitu 6 rombel ini diajar oleh 4 orang guru atau 2 orang guru, belum guru bidang studi. Tidak bisa dicampur guru bidang studi olahraga, PJOK atau guru olahraga. Mohon maaf, saya juga sarjana pendidikan dan saya juga orang pendidikan. Hancur, Pak. Guru bahasa Indonesia ngajar agama, iya hasilnya. Guru matematika ngajar olahraga, dari mana asal senamnya? Bagaimana peredaran darah anak? Saya tanya sekarang kepada dinas pendidikan, ada untuk berpikir terkait itu? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena tadi saudara saya juga menanyakan hal-hal yang banyak, maka sedikit saya bisa menjelaskan dengan bersemangat. Nanti kita perspektif terhadap juklat sama juknisnya. Saya pikir kepala dinas juga bawa. Kalau kepala dinas juga tidak bawa, berarti kepala dinas harus mengkaji ulang untuk PHK-nya. Aku bayar ini kalau tak. Nah, guru-guru honorer. Kira-kira duitnya dinas pendidikan yang ada di dinas pendidikan? Kalau enggak, Pak. Yang bayar APBN melalui BOS yang kewenangannya pengguna anggaran itu adalah kepala sekolah. Jelas di situ. Undang-undang nomor 2 jelas sudah di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pemahaman-pemahaman biar tidak menggugurkan kewajiban Bapak. Kami datang di sini itu adalah memikirkan pendidikan, memikirkan anak-anak. Itu tidak ada kepentingan saya harus pencitraan terhadap 686 anak. Tidak penting bagi saya dan saya nggak kenal. Tetapi kita kembali lagi kepada lembaga pendidikan. Saya kira itu, Pak Tuhan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada perdebatan dengan Pak Maun, mau menambah juga. Ya, sederhana jawab pertanyaan ini. Tanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kepala sekolah itu saja. Kalau yang dijelaskan tadi kan pengelolaan berbeda. Itu loh. Satu itu. Kemudian kedua. Ya sudah. Nah, ini aja ketua. Saya sebentar kok. Ini sesat ini nanti. Ini sesat nanti. Ini sesat. Ini lanjut sampai sesat. Jadi gini loh. Yang bicara pengelolaan dan lain sebagainya yang saya tanyakan Om Mahfud, itu bukan kalimatnya aja. Iki kalimatnya Nah iya Kemendagri. itu pas pasal sudah saya jelaskan. Loh. Ya Pak. Tidak perlu. Itu penjelasan soal pengelolaan keuangan. Tidak perlu membahas asumsi-asumsi yang berbeda. Forum ini, forum ini terus sampai ngomong, saya nggak mengatakan ini salah. Maka nilai orang nggak tulisan sampai foto saya Tadi kan ini kan ada di dalam. ada, tak jelas no. Ya. Yang Saya jelaskan. Gantian ngomong. Gantian sih. Pimpinan rapat, kembalikan ke pimpinan rapat. Pimpinan rapat, kembalikan ke pimpinan rapat. Sederhana. Itu kan saya pasal. Monggo datang Bang Tama Bromo.
ada kewenangan kepala sekolah mengangkat, itu saja. Bukan tata kelola. Berbeda tata kelola keuangan dengan kewenangan mengangkat, satu itu. Kemudian yang kedua, apa itu namanya? Kalau soal tidak ada anggaran, saya dari awal kan sepakat bahwa tidak manusiawi memecat orang tiba-tiba, itu tidak manusiawi. Oleh karena itu harus dikaitkan solusi. Apa? Jelas di undang-undang itu yang tidak boleh pungutan, yang boleh itu sumbangan. Definisinya jelas, unsur pidananya jelas. Ya sudah, kita pakai itu mencari uang dengan cara itu dan menggaji mereka. Kalau pemerintah tidak ada. Tetapi bahwa kalau kemudian saya bertanya kewenangan yang mana, dijawab dengan tata kelola, itu salah, saudara. Salah pasal namanya. Kemudian jelas juga di sini sampai Dewi sing nulis. Seharusnya kepala dinas tidak pakai pasal itu kan begitu. Ya. Kalau perbedaan perspektif itu bisa gitu. Boleh. Nah, tidak bisa kemudian kita saling, oh sampai salah, menurut saya sama salah. Tidak bisa itu. Semua punya perspektif masing-masing. Yang benar di mana? Gitu. Tetapi sekali lagi, jangan memaksakan pasal tentang kewenangan pengangkatan dengan tata kelola keuangan, itu sesuatu hal yang berbeda. Ya, dan Oke. Ya. Oke ya. Oke. Ayo, Mas Anja. Mari kita temukan. Ya. Temukan dinas. Jadi gini, forum ini sebetulnya tidak perlu melebar ke pengelolaan dan lain sebagainya, termasuk SK kepala sekolah atau penugasan kepala sekolah. Ini adalah makna konsiderannya itu tertulis dalam kalimat yang dibuat oleh kementerian. Ya, kalau sampai ingin menanyakan itu, ya tanyakan sama mereka, bukan ke saya. Karena pemaknaan dari kami itu orang yang honorer di situ atau orang yang mengajar ketenaga kependidikan atau pendidik yang ada di lingkungan sekolah, otomatis doso Jawoe Kulon Wonang kepala sekolah. Dan di situ ada komite, berarti harus ada komitenya. Seperti itu pemaknaan saya. Terkait sampai menanyakan surat penugasan dan surat keputusan, karena ini tertuang di konsiderannya kalimat undang-undangnya. Sama tanya yang membuat undang-undang kalimatnya ini dan bagaimana. Terus kemudian saya itu tidak menyalahkan ini, makanya saya tulis, ya, saya itu hanya menyalahkan yang dipakai oleh di sini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tahun 2003 ini tidak ada, 2003 itu salah. Kita dipanggil polisi salah alamat ya salah. Kata kok ya nggak apa-apa. Aku ya masih lulusan hukum kayak ini sore yo, yang ngerti lah, mau ngerti. Tak mungkin saya menyalahkan ini. Benar? Ya, yang benar itu 2023. Yang benar itu di situ. Dan terkait dengan pasal 66 saya nggak menyalahkan, cuma tidak memandang pasal 67-nya, yang dimana di suatu wilayah itu terdapat suatu kekurangan pemaknaan begitu. Nah sekarang kabupaten sampai lu ini lu penting kabeh. Ya, dengan 161.000 sekian rasio masyarakat pendidikan kelas SD sama SMP. Kalau satu guru sama dengan 60 siswa, kita itu kurang 5.000 sekian. Yang ketersediaan kita itu hanya 5.000. Sederhana lah kita mikir. Dan saya nggak mau berdebat ini. Sampai aku ingin berdebat tentang aku kantorku tak layani. Kalau di sini untuk apa? Ya, bukan itu mas ini. Ya, jadi saya ini menanyakan ini karena di keputusan keempat, kan enak dong. Keputusan keempat juga ada, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Selesai toh. Nah kalau nggak ada perubahan ini, pendidikan Pak Tri dalam hal ini kepala dinas bersikap kayak gini bener, ya tak tun mas. Aku sekolah gak tubuh jasa. Karena di sini nih tempat DPR juga tempat orang membuat aturan,
membuat kebijakan yang dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di sini samping saya, nggak masalah ya. Kita perundingan, salah tak? Om, Betul. Lagi sampai murid itu nggak cuma aja. Bener, kok ngaku KPU kalah kok kalah? Aku nggak ada pengacara, kok nggak ada murid aja. Ya, saya kira itu, saya nggak menyalahkan ini. Ada penulisan salah di sini tahun 2003. Yang bener itu 2023. Lalu aku diceluk polisi alamatku salah, masih aku nggak tahu kan ya? Gitu. Masih akeh. Alamat ya. Gitu ya. Jadi masalah hari ini saya meminta dengan hormat Bapak Kepala Dinas, mungkin ada suatu kealpaan, ayo ditanyakan. Gitu loh. Ojo buka-buka, tante kepingin buka jelatri ini tak buka Pemkab, apa sih? Enggak begitu cara penyelesaian. Karena ini sehubungan dengan keputusan dan masyarakat banyak. Masyarakat pendidikan, ya subjeknya itu sama. Masyarakat pendidikan dan tenaga kependidikan, ini kan yang menjadi masalah. Dan sekarang diam libur, gitu loh. Sekarang libur, tapi setelah nanti lebaran, wes orang baik. Kalau hanya LSM sekedar ngawasi teko jalur duit, gibung ligi anu gak beda no, ya cuma ngomong karo aja deh. Halo. Nek ngomong bantuan sekolah aku apa takono nang aja. Mantap baik. Tapi jangan gitulah, jangan keluar konteks. Jadi ini pembahasan itu ya, bisa dimaksud ya. Jadi kami mengundang, mungkin ada pandangan dari BKSN, ya, kepegawaian maupun dari patri sendiri. Nah, karena apa? Itu saya meminta untuk surat bupatinya harus seperti apa? Karena apa? Dasar hukum ini kalau saya rangkum terkait penataan P3K ASN dan efisiensi. Nah, masukkah kalau orang-orang ini 600 ini dalam sini, sedangkan hubungan hukumnya mereka itu tidak ada dengan keuangan APBD. Tidak ada keuangannya. Keuangannya dari mana sih? Bos. Guru-guru. Ini tidak ada kalau bos, karena mereka tidak ada di dapur. Ya, mereka tidak ada di dapur. Ya Pak Filiari ya. Tidak ada kan? Jadi 686 ini upaya kepala sekolah dan komite. Betul loh. Ono sing dari keuntungan koperasi, ya. Ono dari usaha lain, sumbangan wali murid. Ini bisa menggaji ini. Dan gajinya mereka berapa sih? 180 ono ayo betul. 180. 200 ada. Dan anak saya, terus terang, aku orang hati-hati kalau ajar aku memperjuangkan anak saya. Enggak. Anakku masih gak kerja mangan cukup, ya. Kami karena keluarga kami itu orang pendidikan, peduli pendidikan dan kami perintis pendidikan, maka gaya pernyataan sesuai anjuran Pak Tri, tidak boleh menuntut apa-apa. Kan begitu Pak Tri ya. Tapi kenapa di sini dimasukkan dalam SK-nya? Sedangkan salah satu syarat untuk P3K itu tidak boleh anak ini pernah menerima surat pemberhentian dengan hormat. Coba dilihat, salah satu masuk P3K, lampiran itu ada kok. Nah, ada sambil ini kayak gak salah, ini ngabdi apa? 60, berapa ini? 686. Oleh surat, dia gak iso nang P3K. Besok-besok nang kebijakan. Apa mana lah aku dari bupati, tak tarik apa dari P3K. Kan mereka nggak bisa akhirnya 686 ini. Kok kita? Maksud tujuannya aja kabeh sing ini. Kalau dalil kok debat undang-undang karo aku dong. Masuk aku sih. Saya hormati ketua dan seluruh anggota komisi 4 dan komisi 1 berarti saya hormati ketua dan pengurus lembaga swadaya masyarakat BP3H. Saya hormati ketua dan jajaran anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Saya hormati ketua dan pengurus CGRI Kabupaten Pasuruan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.
Yang pertama, kalau tadi disampaikan oleh Pak Anjar maupun Pak Mahfud, yang saya garis bawahi itu sederhana. Saya sebetulnya juga sederhana sekali. Jadi terbitnya SK pemberhentian itu karena saya menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah terkait dengan tindak lanjut penyelesaian penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dan itu dilakukan oleh semua OPD. Bahkan non sewu, Dinas Pendidikan ini paling akhir karena saya menganalisa dan mengkaji termasuk yang disampaikan Pak Ma'ruf tadi bahwa tidak bijak memberhentikan orang sampai sakit.